Sebelum lanjut, saya akan merafalkan parita suci Namakaragata. Namakaragata saya mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawang Tang Abiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sotihotu Namo Buddhaya. Saya Jimmy Fernando dengan NIM 8080 22004 dari kelas 05 MM1. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai satu cerita Jataka yang sangat berkesan menurut saya, yang berjudul Kelinci yang Bijak. Sasa Jataka, Jataka 316. Yuk dengari ceritaku. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Banares, Bodhisatta terlahir menjadi seekor kelinci dan tinggal di dalam hutan. Pada salah satu sisi hutan itu terdapat kaki gunung, pada sisi yang lain terdapat sebuah sungai, dan pada sisi yang ketiga terdapat sebuah desa perbatasan. Kelinci itu mempunyai 3 sahabat, seekor kera, seekor serigala, dan seekor berang-berang. Keempat makhluk bijak ini tinggal bersama dan mereka masing-masing mencari makan di lahan mereka sendiri dan berkumpul pada petang hari. Kelinci dengan kebijaksanaannya memberi wejangan berupa pemaparan kebenaran kepada 3 sahabatnya, mengajari mereka untuk memberi dharma, berdana, menjalankan latihan moralitas, sila, dan memperingati hari-hari suci. Sahabat-sahabatnya menerima wejangannya dan masing-masing pulang kembali ke tempat tinggal mereka di sisi hutan itu. Pada suatu hari, Bodhisattva meninjau langit dan memandang bulan, mengetahui bahwa keesokan harinya adalah hari Uposatha. Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, "Besok adalah hari Uposatha. Marilah kita menjalankan sila dan laku Uposatha." Ia yang memberi dharma disertai dengan menjalankan sila tentulah mendapatkan hasil perbuatan yang amat mulia. Oleh karena itu, berikanlah makanan kepada orang yang datang meminta kepada kalian dengan makanan dari tempat kalian sendiri. Mereka semua menyetujuinya dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pada keesokan harinya, berang-berang berangkat untuk mencari makanannya di tepi sungai Gangga. Kala itu, seorang nelayan telah menangkap 7 ekor ikan merah, mengikat ikan-ikan itu dengan tali pada satu ranting, menguburnya di dalam tanah di tepi sungai. Kemudian ia kembali mengarungi sungai ke bagian hilir untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Berang-berang yang mencium bau ikan di dalam tanah menggali tanah dan menemukannya. Ia menarik keluar ikan-ikan itu dan berkata dengan keras sebanyak 3 kali, "Siapakah empunya ikan-ikan ini?" Karena tidak melihat siapapun sebagai pemiliknya, berang-berang dengan menggigit ranting-ranting tersebut membawa ikan-ikan itu ke hutan tempat ia tinggal dengan niat untuk memakannya pada waktu yang tepat. Kemudian ia berbaring dan memikirkan tentang latihan moralnya. Demikian halnya dengan serigala. Ia juga berangkat untuk mencari makanan dan menemukan 2 besi pemanggang, seekor kadal besar, dan 1 kendi dadi di dalam pondok seorang penjaga ladang. Setelah 3 kali berkata dengan keras, "Siapakah yang empunya benda-benda ini?" Ia pun melingkarkan tali di lehernya untuk mengangkat kendi, membawa kadal dan besi pemanggang dengan cara menggigitnya. Ia membawa mereka ke sarangnya dan berpikir, "Saya akan memakan ini pada waktu yang tepat."
kemudian berbaring memikirkan tentang latihan moralnya. Demikian halnya dengan kera. Ia pergi ke dalam hutan belantara dan mengumpulkan buah-buah mangga. Kemudian membawanya kembali ke dalam hutan, tempat ia tinggal dengan niat untuk memakannya pada waktu yang tepat. Ia pun berbaring sambil memikirkan tentang latihan moralnya. Sedangkan Bodhisatta pada waktu yang sama keluar dari tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapatkan rumput kusa. Ketika ia berbaring di dalam hutan tempat ia tinggal, pemikiran ini terlintas dalam benaknya. Tidaklah mungkin bagiku untuk menawarkan rumput kepada orang yang datang meminta kepadaku nanti. Dan saya juga tidak mempunyai minyak wijen atau beras dan sebagainya. Jika ada orang yang datang meminta makanan kepadaku nanti, akan kuberikan dagingku sendiri kepadanya untuk dimakan. Dikarenakan kekuatan kebajikannya ini, tahta marmer kuning Dewa Saka menjadi panas. Saka dengan kekuatannya memindai, menemukan penyebab dan berniat untuk menguji si kelinci. Pertama-tama ia pergi ke kediaman berang-berang dalam samarannya sebagai seorang brahmana atau pertapa. Ketika ditanya mengapa ia berdiri di sana, ia menjawab, "Tuan yang bijak, jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan, maka saya akan dapat menjalankan laku uposatha." Berang-berang berkata, "Baiklah, saya akan memberikanmu makanan." Pada saat ia berbicara dengannya, ia mengulangi bait pertama berikut. 7 ekor ikan merah yang kubawa pulang ke daratan dari sungai Gangga, wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya dan tinggallah di hutan ini. Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Berikutnya ia pergi ke kediaman serigala. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Serigala juga bersedia memberikannya makanan, dan pada saat berbicara dengannya, ia mengulangi bait kedua berikut. "Seekor kadal dan 1 kendi dadi makan malam si penjaga. 2 besi pemanggang untuk memanggang daging yang kudapatkan ini akan kuberikan kepadamu, wahai Brahmana. Makanlah ini sepuasnya dan tinggallah di hutan ini." Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Kemudian ia pergi ke kediaman kera dan ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kera menawarkan makanan untuknya, dan pada saat berbicara dengannya, ia mengulangi bait ketiga berikut. Aliran sungai yang dingin, buah mangga yang ranum, tempat teduh yang menyenangkan di hutan. Wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya dan tinggallah di hutan ini. Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Kemudian ia pergi ke kediaman si kelinci bijak, dan ketika ditanya mengapa ia berdiri di sana, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Bodhisatta merasa sangat gembira mendengar apa yang ia inginkan dan berkata, "Brahmana, Anda telah melakukan hal yang benar dengan datang meminta makanan kepadaku. Hari ini akan kuberikan kepadamu persembahan yang belum pernah kuberikan sebelumnya. Tetapi Anda tidak akan melanggar sila dengan mengambil nyawa hewan. Teman, pergilah dan sesudah Anda mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api, datanglah kembali ke sini dan beritahu saya. Saya akan mengorbankan diriku sendiri dengan melompat ke dalam api. Bila mana dagingku telah terpanggang, cukup matang, makanlah sesukamu dan jalankanlah kewajibanmu sebagai petapa." Demikian si kelinci berbicara kepadanya.
dan mengucapkan bait keempat berikut. Bukan wijen, bukan kacang-kacangan, bukan pula beras yang kumiliki sebagai makanan untuk didermakan, melainkan kukorbankan dagingku sendiri untuk dipanggang dalam api, jika Anda ingin tinggal di hutan ini bersama kami. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dengan kesaktiannya, Saka memunculkan satu tumpukan bara api yang berkobar-kobar dan memberitahu Bodhisatta setelah bangkit dari ranjang rumput kusanya dan datang ke tempat itu, kelinci mengibas-ibaskan tubuhnya 3 kali agar serangga-serangga kecil atau kutu-kutu di tubuhnya tidak mati ikut terbakar. Kemudian, untuk mempersembahkan seluruh tubuhnya sebagai derma, ia melompat masuk ke dalam tumpukan bara api dalam kegembiraannya, seperti seekor angsa yang terbang turun ke tumpukan teratak. Tetapi kobaran api itu tidak mampu membakarnya. Bahkan tak sehelai rambut pun terbakar. Dan ia seolah-olah seperti masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat dingin. Kemudian ia menyapa Saka dengan kata-kata berikut. Brahmana, api yang Anda menyalakan ini sedingin es. Api ini tidak membakar tubuhku, bahkan tak sehelai rambutku pun terbakar. Apa arti semua ini? Tuan yang bijak, jawabnya, saya bukanlah seorang Brahmana. Saya adalah Dewa Saka dan saya datang untuk menguji kebajikanmu. Kemudian Bodhisatta berkata, Saka, bukan hanya dirimu. Jika seluruh penghuni dunia ini mengujiku dalam hal berdana, mereka tidak akan menemukan keengganan dalam diriku untuk memberi. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, Bodhisatta mengeluarkan jeritan kebahagiaan seperti auman seekor singa. Kemudian Saka berkata, Bodhisatta, wahai kelinci bijak, biarlah kebajikanmu ini dikenal selama waktu yang tak terhitung lamanya. Setelah meremas semua gunung dan mengambil sarinya, Saka membuat gambar seekor kelinci di bagian tengah bulan. Kemudian, setelah mengembalikan kelinci pada ranjang rumput kusa, ia pun kembali ke kediaman di alam dewa. Keempat makhluk bijak itu tinggal bersama dengan bahagia dan harmonis, menjalankan sila dan memperingati hari-hari suci. Sampai akhirnya mereka terpisah untuk menuai hasil sesuai perbuatan mereka sendiri. Sekian cerita mengenai kelinci yang bijak. Saya akhiri dengan Sotihotu Namo Buddhaya. Udakang hinayanti netika Husukara namayanti te janang Darum namayanti tacaka Hatanang damayanti pandita. Artinya, pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan diri sendiri. Dhammapada Syair 80.